Oke guys, aku akan menjelaskan soal SOC Matematika tahun 2025 ya. Nah, di sini kita berbagi layar dulu. Oke, yes. Nah, jadi nomor satu ya, sebuah kalung tembaga berlapis emas seberat 16 gram dengan kadar emas 0,15%. Kemudian tembaga tersebut akan digunakan dalam 10 percobaan. Berapa gram tembaga yang dibutuhkan untuk satu percobaan tersebut? Oke. Jadi ceritanya punya kalung tembaga nih, ada kalung tembaga. Nah, si kalung tembaga ini berlapis emas. Oke, ada emasnya, emas, 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 emas gitu ya. Nah, terus si emasnya ini kadarnya adalah 0,15% gitu. Nah, terus pertanyaannya berapa gram tembaga yang dibutuhkan dalam satu percobaan? Kamu harus pahami dulu soalnya ya, karena ini butuh nalar. Nah, dibayangin aja ceritanya ada kalung berlapis tembaga. Nah, kalungnya ada kalung tembaga berlapis emas ya. Kalungnya kalung tembaga dilapisin emas. Nah, emas yang melapisinya adalah 0,15%. Nah, si 16 gram ini untuk 10 percobaan. Nah, sedangkan yang ditanyainnya adalah tembaganya kalau dalam satu percobaan aja gitu. Nah, sekarang gini, kan kamu pengen tahu tembaganya aja. Sedangkan 16 gram ini udah ada tembaganya, ada juga emasnya. Nah, kamu harus tahu si tembaganya aja di 16% ini berapa gitu. Tapi tembaganya aja. Nah, caranya kamu cari tahu dulu emasnya ada berapa gram di situ. Ya, emasnya ada berapa gram, terus kamu kurangi deh gitu. Kalau dikurangi jadi deh tembaganya aja gitu. Nah, kita cari massa emasnya gimana, Kak? Kita cari massa emasnya berarti gini, massa emas sama dengan persen emas dikali massa kalung totalnya gitu. Nah, persen si emasnya adalah 0,15% dikali 16. Nah, ini 0,15 itu adalah 0,15% adalah 0,15 per 100 kan? Persen itu adalah per 100. Nah, terus kita kali nih, dikali terus dibagi dapat segini. Nah, 0,024 gram. Nah, itu apanya, Kak? Itu adalah massa emasnya aja di dalam 16 gram si kalung tembaga itu. Nah, sekarang aku pengen taunya adalah massa tembaganya aja. Berarti 16 dikurangi 0,024. Nah, aku kurangi dapat 15,976 gram itu adalah si massa tembaganya aja, tapi itu masih buat 10 percobaan gitu. Untuk 10 percobaan. Nah, sedangkan kamu pengen taunya di soal itu untuk satu percobaan aja, Kak. Ya udah, berarti si 15,976 itu kamu bagi 10 jadinya 1,5676. Itu adalah siapa? Itu adalah si tembaganya kalau untuk satu kalung aja gitu ya. Oke ya, jadi ini butuh nalar kamu ya untuk mengerjakan ini. Oke. Kalau rumus persennya mah itu ini sih apa namanya apa ya, common ya, rumus-rumus biasa, rumus persen biasa. And then selanjutnya, a number can be divided by 4 and 6 at once is multiple of. Jadi sebuah angka yang bisa dibagi 4 dan 6 gitu. Ini tuh kayak cari KPK FPB gitu loh guys ya. Jadi ada angka 4 dan angka 6. Nah, ini pilihannya ada 12, 24, 6, 4 sama 2. Nah, coba mana yang bisa dibagi 4 sama 6 di situ? Nah, dari yang A dulu. Yang A itu 12. 12 bisa dibagi 4? Bisa. 12 bisa dibagi 6? Bisa. Ya udah itu jawaban yang terkecil ya. Nah, si 24 juga sama bisa, tapi bukan yang terkecil ya. At once itu dalam yang paling pertama gitu, yang paling terkecilnya gitu. Nah, kalau kita bilang kan KPK FPB ya kalau kalau dibilang pakai bahasa SD. Nah, si 4 itu adalah 2 kali 2 alias 2 pangkat 2. Kalau 6 2 kali 3. Nah, kamu ambil angka yang berbeda kan ya. Nah, ini diambil jadi 4 kali 3 yaitu 12. Pokoknya intinya cari yang bisa dibagi 4 sama 6, kemudian dia adalah angka yang terkecilnya. Kalau 6 kan udah gak bisa, 6 kan gak bisa dibagi 4 gitu. 4 kan gak bisa dibagi 6 gitu, jadi gak bisa ya. Jadi ambillah cari yang angka terkecilnya.
Gitu. Oke, nomor 3. Jika A adalah min 3 dan B adalah 4, maka hasil dari min 5 pangkat A dikali B pangkat 2 adalah, ini tinggal substitusi. Masukin aja si angka A sama B-nya ke dalam soal itu ya. Nah, jadi si A-nya tadi berapa? A-nya adalah min 3, B-nya adalah 4. Ya udah, berarti kita ganti si A-nya min 3, si B-nya adalah 4. Nah, kamu harus ingat ini adalah sifat apa? Ini adalah sifat dari eksponen ya. Sifat eksponen itu kalau pangkatnya pindah ya, pangkatnya pindah ya. Angkanya pindah, pangkatnya berubah tanda. Nah, ini kita ingetin lagi ya. Jadi kalau ada kalau ada A pangkat min M pengen pangkatnya positif ya, dia jadinya 1/A pangkat M gitu. Jadi pindah jadi positif. Oke? Nah, seperti itu. Jadinya 1/-5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Nah, kita kaliin aja ya atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 4 pangkat 2 yaitu 4 pangkat 2, kemudian min 5 pangkat 3. 4 pangkat 2-nya 16, min 5 pangkat 3 berarti min 5 kali min 5 kali min 5 ya. Min 5 kali min 5 kali min 5 adalah min 125. Jadi jawabannya adalah 16 per min 125, jawabannya C. Gitu ya. Oke, seperti itu, aman? Oke, nomor 4. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Nah, ini babnya bab apa, Kak? Ya, kalau yang tadi pertama itu adalah kadar, yang kedua adalah perkalian biasa, ini juga sama ya. Eksponen lah ya, perpangkatan. Kalau yang ini, nah, ini adalah deret aritmatika ya. Oke, nah seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Tali terpanjangnya 33 dan tali terpendeknya adalah 5. Oke, tentukan panjang awal tali tersebut. Oke guys, nah kita bayangin dulu aja ya, ceritanya ada tali. Nah ini aku udah bikin ya talinya. Dan dibagi menjadi 5 bagian. Ya, dibagi menjadi 5 bagian. Ada yang terpanjang, ada yang terpendek. Otomatis ini dibagi menjadi 5 bagiannya tidak sama besar ya. Karena ada yang terpendek, ada yang terpanjang. Nah, berarti ini membentuk suatu barisan ya. Nah, di sini ada yang terpendek, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terpanjang adalah yang kelima. Katanya yang terpendek itu dia 5 cm. Oke, aku tulis ya, tali terpendek 5 cm. Dan yang terpanjang adalah 33. Oke, berarti yang ini adalah 33 cm. Nah, yang terpendeknya aku tulis sebagai A atau U1 atau unit pertama ya. Kemudian di sini ada U2, U3, U4 dan U5. Pertanyaannya menentukan panjang awal semua tali dari awal sampai akhir. Oke, berarti kalau dalam bab deret dan barisan aritmatika, kamu mencari UN atau SN, hayo. Ya, kalau total semua panjang awal, berarti kamu mencari SN. Ya, nah mencari SN dalam deret aritmatika ya. Nah, sekarang kita tulis dulu deh, diketahuinya deh ya. Ada A, oke A-nya itu adalah yang paling pertama, yang paling terkecil, yang paling terpendek. Deret yang pertama, barisan yang pertama, yaitu 5 ya. Kemudian dipotongnya jadi 5 ya, 5 bagian. Nah, kalau 5 bagian berarti N-nya 5. Nah, kemudian yang terpanjangnya itu adalah U5. Yang terpanjangnya U5 itu berapa, Kak? Itu tuh apa, Kak? U5-nya? U5-nya adalah 33 yang terpanjangnya. Gitu. Jadi ada diketahui A, N, sama U5 ya. Nah, aku mau mencari SN. Mau mencari jumlah total panjang. Tapi kan coba kita lihat rumusnya. Rumusnya itu adalah zanib atau atun ya. Rumusnya zanib atau atun. Nah, jadi ini coba aku pakai dua-duanya ya. Kalau zanib berarti N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, kalau atun berarti SN sama dengan N/2 kali A tambah UN. Coba ya pakai cara ini. Nah, kemudian ini S5. Ya, S5 berarti N-nya 5 ya. Berarti 5/2, A-nya adalah 5, UN-nya adalah 33. Wah, ini kayaknya lebih cepat ya. 5/2 tambah 38. Oke, itu adalah
Dikali, oke gini. 38 kali bagi 2 adalah berapa? 19 kali 5 adalah 95. Oke, pakai cara atun aja ya. Nanti ini aku edit ini aja. Nah, jadi ini nggak mencari si B-nya dulu. Langsung aja pakai cara ini. Oke, nah seperti itu ya. Jadi rumusnya tadi dua ya, ada zanib. Oke. Dapat deh 95. Jadi jawabannya B. Oke. Lanjut nomor 5. Mina membuka buku matematika yang telah dinomori mulai dari 1. Saat Mina membuka buku tersebut di halaman tertentu, jadi kayak ceritanya randomly si Mina itu membuka buku. Nah, ketika dibuka bukunya, bisa udah kelihatan ya halamannya. Nah, halamannya itu ada 2 angka ceritanya. Nah, dia menemukan bahwa jumlah kuadrat dari kedua nomor ini dikuadratin gitu ya. Nah, hasilnya itu adalah 61. Nah, iseng banget gitu ya. Dikuadratin dua-duanya hasilnya 61. Angka yang pertama dikuadratin, angka yang kedua dikuadratin, hasilnya 61. Tentukan kemungkinan pasangan nomor halaman buku yang sedang dilihat Mina. Oke, guys ya, ini itu karena pilihan ganda jadi kita bisa coba. Kalaupun kita nggak bisa coba ya, angka itu ada angka 1 sampai berapa? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kamu cobain aja kuadratin semua, kemudian kamu jodohkan mana yang menghasilkan 61. Nah, ini ketika dikuadratkan kan jawabannya kamu udah ngerti ya. Dikuadratin 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81. Mana nih yang menghasilkan angka 61? Ini kalau gak ada pilihan gandanya ya guys. Ya. Pas kita tambahin ternyata dapat adalah 25 dan 36 ini kalau ditambahin jadinya 61. Berarti angka 5 dan angka 6. Berarti halamannya halaman 56. Itu kalau misalkan gak ada pilihan gandanya ya. Tapi kalau ada pilihan gandanya ya gampang aja. Ya makanya ini kalau soal SOC-nya dia lisan, kalau misalkan ada soal lisan kayak gini, tulis pilihan gandanya tuh kalau nggak ditampilin gitu ya, kalau dibacain. Tulis karena bisa jadi kamu kayak coba-cobain dari situ. Nah, jadi kalau ada pilihan ganda ya tinggal kamu kuadratin aja mereka itu ya. Yang A 2 dan 3 berarti 2-nya dikuadratin, 3-nya dikuadratin terus ditambah. Nah, ternyata dapat yang A 13. Yang B ketika dikuadratin terus ditambah dapat 25 gitu. Yang C 4 kuadrat sama 5 kuadrat ditambahin 41. Yang D 5 kuadrat, 6 kuadrat ditambahin 61. Yang D 6 kuadrat dan 7 kuadrat ditambahin 85. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, 61 gitu ya. Oke, ngerti ya guys? Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 6. Oke. Nomor 6, bilangan bulat A dan B adalah solusi dari persamaan 2 pangkat X sama dengan 2X. Maka A kali B adalah, oke di sini gini. 2 pangkat X itu adalah perpangkatan ya. Yang namanya perpangkatan itu adalah mengkalikan dengan angka dirinya sendiri. Angka yang sama dengan dirinya. Kalau aku punya 2 pangkat 1 kan berarti 2. Kalau 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 gitu kan. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 kan. Dengan angka dirinya sendiri. Nah, terus di situ akan sama dengan 2 kali X. Loh, ya gampang aja. Kalau misalkan si pangkat itu harus dengan angka yang sama dikalinya dan itu adalah sama dengan, berarti si X-nya itu harus sama angkanya dengan yang depannya dong. Ya kan? Nah, berarti si 2-nya itu X-nya adalah 2. Ya, karena 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 lah. X-nya adalah 2 gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini aku udah ada tulisan gini, 2 pangkat X artinya angka 2 dikali dengan angka dirinya sendiri sebanyak pangkatnya, gitu kan ya. Nah, sekarang di sebelahnya ada 2 kali X. Loh, ya berarti nilai X-nya harus sama dengan angka depannya dong. Karena supaya di sini sama dengan pangkatnya, gitu loh. Ngerti gak? Nah, jadi di sini 2 pangkat X sama dengan 2 kali X. Nah, berarti kalau X-nya 2, nah 2 pangkat 2, 4. 2 kali 2, 4. Oke, fix. Berarti X-nya 2 gitu. Atau bisa juga dengan angka 1. 2 pangkat 1 adalah 2, kemudian 2 kali 1 adalah 2.
Jadi ya kayak gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian 2 kali 1 dikaliin ini ya. 2 kali 1 2. Jadi jawabannya adalah 2. Ya, karena disuruh dikali katanya. Ya, angka pertama dan angka keduanya seperti itu ya. Oke, guys ya. Sip. Nah, lanjut nomor 7. Diketahui suatu triple Pitagoras dengan urutan sisinya dari yang terkecil adalah 8, 3x, kemudian 3x plus 2. Nah, ini udah berurutan nih ya. Udah berurutan 8, 3x, dan juga 3x plus 2. Yang terkecilnya berarti 8. Yang terbesarnya berarti 3x plus 2. Disuruh nyari luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Loh, berarti kamu harus cari X-nya dulu gitu. Dari mana Kak cari X-nya? Dari triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras itu rumusnya adalah yang terpanjang dikuadratin ya, itu sama dengan yang teman-temannya dikuadratin kemudian ditambah. Gitu. Yang terbesarnya udah tahu nih 3x tambah 2 nih. Nah, ini kemudian teman-temannya adalah 8 dan 3x dikuadratin masing-masing. Gitu. Nah, yang si C kuadrat itu adalah 3x plus 2 kuadrat. Nah, kita kuadratin seperti biasa kali pelangi, 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 pelangi. Ya, 3x kali 3x 9x kuadrat, 3x kali 2 6x, 3x kali 2 6x, 2 kali 2 4 gitu ya. Nah, terus di sininya 8 kuadrat 64, 3x kuadrat 9x kuadrat. Nah, ini kiri kanan bisa kita coret habis 9x kuadratnya ya. Terus 6 tambah 6 12 ya, tambah 4 sama dengan 64 ya. Ini kita mau mencari x-nya ya intinya ya. 4-nya pindah jadi negatif, jadi 12x sama dengan 60, kemudian 12-nya pindah jadi pembagian gitu. Nah, jadinya adalah 60 bagi 12 yaitu adalah 5. Oke. X-nya dapat 5. X-nya dapat 5. Nah, sekarang kamu substitusikan deh si X-nya itu ya ke si soal kita. Nah, ada angka 8, ada 3X, ada 3X plus 2. Masukin X-nya ke situ ya. Si 8 emang tetap 8. 3X berarti 3 kali 5 ya, jadi 15. Terus si 3X plus 2 jadi 3 kali 5 tambah 2 itu 17. Nah, oke, kita udah punya ketiga sisi dari Pitagoras itu. Nah, cuman kita harus mengkalikan alas kali tinggi. Nah, alas kali tingginya yang mana kakak? Gak mungkin yang paling panjang. Gak mungkin yang paling panjang. Karena dalam Pitagoras, yang terpanjang itu adalah sisi miring. Ya, yang terpanjang itu adalah sisi miring. Dan sisi miring itu gak mungkin sebagai alas dan gak mungkin sebagai tinggi. Ya, kalau masalah alas sama tinggi itu kalau kebalik itu it's okay aja, it's okay why ya. Nah, sorry, ini berarti 15. Nah, berarti yang kamu kalikan adalah siapa? Yang kamu kalikan adalah 8 dan juga 15. Ini nggak dipakai karena dia pasti bukan alas dan pasti bukan tinggi si 17 itu. Ya, setengah kali 8 kali 15 yaitu adalah 60. 60. Jadi jawabannya adalah E. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Nggak bisa ya, nggak bisa nanya, lupa. Pokoknya kamu nanti kalau ada yang mau bertanya bilang aja PC. Oke, and next the number 8. Sebentar, aku mau ini dulu, cas dulu. Ini udah mau mati. Oke, nomor 8 ya. A rectangular field with a length of 100 meters and a width of 87 meter wants to be planted with grass 3 meter wide around the field ya. At a price of 12.000 per meter kuadrat, the cost required for all the grass is. Nah, jadi ceritanya sebuah lahan persegi panjang ya, dengan panjang 100, lebarnya 87 katanya ya, ingin ditanami grass grass rumput di 3 meter ditanami selebar 3 meter ya, around the field. Jadi di sekeliling dari si lahan itu ya. Dengan harga 12.000 per meter kuadrat, the cost required for all the grass is, jadi harus berapa biaya yang harus dikeluarkan gitu.
Jadi kita gambar dulu aja, ceritanya fieldnya itu 100 kali 87. Oke, berarti ini ya, 100 kali 87. And then ada the grass, ada rumput. Rumputnya mengelilingi mereka ya 3 meter. Nah, 3 meter mengelilingi mereka. Ini 3 meter, 3 meter gitu ya. Nah, 3 meter around the field ya. Nah, kemudian berapakah kos yang harus dikeluarkan? Berarti kamu harus tahu dulu deh, harus tahu dulu nih, luas dari si grass-nya itu berapa. Caranya gimana kakak? Caranya kamu cari tahu dulu luas semua totalnya dengan si grass itu, and then kamu harus tahu juga luas di the field-nya. Ya, yang tanpa rumput, baru nanti kamu kurangi itu adalah luas si the grass-nya gitu. Jadi luas rumputnya itu luas total, luas totalnya berapa kak? Nah, karena dia 100, kemudian katanya akan ditambahkan selebar 3 meter around the field ya, tambahkan 3 meter di seluruhnya, berarti ini tambah 3 tambah 3, 100 tambah 3 adalah 106 ya. Kemudian 87 itu ditambah 3 ditambah 3 juga ya, jadi berapa? Jadi 93 ya. Nah, jadinya 87 tambah 3 tambah 3. Oke, kita cari deh si apanya? Si luasnya ya. Kita cari si luasnya sebentar. Oke ya. Nah, jadi setelah kita gambar ini si fieldnya yang asli, kemudian kita mau tanami dengan rumput kan tadi ya. Nah, ayo kita berarti untuk tahu si luas rumputnya aja, berarti luas total semuanya yang tadi ya 106 kali 93 itu dikurangi dengan 100 kali 87 ya. Luas total semuanya dikurangi luas total yang tanpa rumput. Jadi dapat 1158. Nah, itu adalah si total luas rumputnya. Dikali dengan harganya berapa katanya? Harganya adalah 12.000 per meter kuadratnya. Berarti dikali 12.000 deh, dapat 13.896.000. Nah, kalau kita lihat pilihan ganda, gak ada ya. Nah, ini yang paling mendekati adalah jawabannya yang gitu ya guys. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Selanjutnya adalah nomor 9 ya. Di suatu permainan, Andi harus mengambil 2 buah stick di antara 9 stick hijau dan 3 stick merah secara acak. Peluang Andi mengambil minimal 1 stick berwarna hijau adalah, nah jadi guys, ini adalah peluang, bab peluang. Tapi bab peluangnya bukan bab peluang anak SMP ya. Ini adalah bab peluangnya anak SMA. Nah, jadi ini ada 2 komponen warna ya. Ada hijau, ada merah. Nah, si hijau dan si merah ini ya, nanti kita akan ambil 2 di antara mereka. Nah, ambil 2 bola, tapi katanya harus minimal 1 aja si hijau itu terambil. Harus si hijau itu harus terambil minimal 1. Kalau 2 ya nggak apa-apa ya. Nggak boleh sampai nggak keambil. Nah, karena dia ada syaratnya ya, dan juga dia ada beberapa komponen, maka kita nggak bisa pakai peluang biasa kayak SMP kamu ya. Ini pakai rumus peluangnya namanya peluang kombinasi gitu. Nah, gimana Kak jadinya? Kalau untuk rumus peluangnya itu sendiri sih rumusnya sama aja ya kayak SMP ya. Jadinya peluang A sama dengan jumlah A per jumlah total kejadian. Nah, cuman untuk mencari jumlah total kejadian dan untuk mencari si jumlah total, untuk mencari jumlah banyaknya kejadian, itu tuh harus pakai cara kombinasi. Ya. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk si totalnya ya. Nah, si totalnya itu ada berapa, Kak? Untuk hijaunya 9, untuk merahnya 3. Jadi ada 12 ya. Tapi untuk mengetahui keseluruhannya ya, untuk mengetahui MS-nya itu nggak bisa cuma 12 doang ya, karena komponennya ada 2 warna. Jadi kita pakai kombinasi. Nah, rumus kombinasi adalah ini. N CR sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Nah, N-nya itu apakah? N-nya itu adalah total semua bolanya itu ya. Kemudian si R-nya apakah? Si R-nya itu adalah jumlah yang akan kamu ambil ya. Jumlah yang akan kamu ambil. Nah, kemudian rumusnya adalah N faktorial. Apaan tuh K faktorial? Aku jelasin sambil masukin angkanya ya. Nah, jadi ini total semua kelereng ini. Kelereng bukan sih ini? Total stick ya. Total semua sticknya adalah 12. Nah, berarti si M-nya adalah 12.
kemudian kombinasi 2. Kenapa aku ambil 2 angkanya? Karena akan diambil 2 setik ya. Rumusnya adalah n faktorial, berarti 12 faktorial per 2 faktorial, karena rumusnya per R faktorial, dibuka kurung N min R faktorial. Oke, cara ngerjainnya 12-nya dikurang 2 dulu ya. Jadi 10. Nah, kemudian faktorial itu adalah perkalian sampai ke angka 1. Jadi kalau ada 12 faktorial, ini tuh harusnya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu adalah faktorial. Nah gitu. Tapi ya karena di bawahnya juga ada faktorialnya juga, atas ada 12 faktorial, bawah ada 10 faktorial. Jadi sama aku 12 faktorialnya dijabarinya sampai 10 faktorial aja. 12 kali 11 kali 10 faktorial. Aku berhenti sampai di situ. Karena kenapa? Di bawahnya mengandung 10 faktorial juga. Jadi aku coret deh. Nah, pas aku coret dapat 12 kali 11 per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 gitu. Jadi 12 kali 11 per 2 kali 1 gitu. 12 bagi 2, 6 ya. 6 kali 11, 66. Jadi NS-nya adalah 66. Nah, itu adalah si total keseluruhan kemungkinan kejadiannya. Ya, jadi bukan 12 yang ini ya. Nah, gitu. Oke, 66. Nah, kemudian tadi katanya pertanyaannya peluang terambil minimal 1 stick berwarna hijau. Minimal 1 stick berwarna hijau. Caranya gimana Kak kalau minimal 1 stick? Nah, jadi caranya kalau misalkan ada tulisan minimal gitu ya, justru kita cari aja dulu yang wait a minute. Justru kita cari dulu aja yang apa? Yang justru tanpa ada yang hijaunya sama sekali. Ya, justru kita cari kalau ada yang tulisan minimal gitu, misalkan minimal hijau, berarti justru kita cari yang tanpa hijau dulu. Atau minimal keambil yang kuning, berarti kita cari dulu yang tanpa kuning gitu. Jadi kayak kebalikan yang kita cari dulu ya. Nah, jadi kalau untuk minimal 1 yang hijau gitu ya, kita cari yang tanpa hijaunya. Justru yang kita cari ya. Nah, oke, berarti kalau tanpa hijau itu berarti yang merah ya. Nah, si merah itu totalnya ada 3 gitu. Nah, berarti pakai kombinasi lagi ya, totalnya 3 diambilnya 2. Nah, berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 min 2 faktorial. Ya, dikerjain dulu yang dalam 3 kurang 2 adalah 1 faktorial. 3-nya itu kita jabarin jadi 3 kali 2 faktorial, kemudian ketemu 2 faktorial lagi coret. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 kan. Tapi boleh kok kita pangkas sampai ke sini aja gitu. Kayak tadi ya, 12 faktorial itu 12, 11, 10, 9, 8. Tapi kalau mau berhenti sampai di 10 faktorial juga it's okay aja ya. Nah, karena di bawahnya itu ada 10 faktorial juga tadi, jadi bisa dicoret. Nah, ini juga sama. Berhenti aja di 2 faktorial supaya bisa dicoret gitu. Jawabannya 3. Itu berarti adalah ketika apa? Ketika tanpa hijau sama sekali. Nah, jadi justru kalau ada tulisan minimal gitu, justru kita cari kebalikannya dulu ya. Berarti kita cari peluang tanpa hijau sama sekali. Berapa? 3 per, oke, NA per NS, NA-nya 3 yang tanpa hijau, NS-nya tadi 66 ya, jadi 3 per 66. Alias 1 per 22. Nah, terus selanjutnya kita cari minimal 1 yang hijau. Minimal ada 1 yang hijau. Berarti kamu caranya adalah tinggal 1 dikurangi yang tanpa hijau sama sekali. 1 dikurangi yang tanpa hijau sama sekali. Yang tanpa hijau sama sekali itu adalah 1 per 22. Ya, nah berarti 1 dikurangi 1 per 22 gitu. Jadinya kita samain penyebut ya. 1 ini jadi 22 per 22 dikurangi 1. Samain penyebut bisa kan guys? Ya ampun. Kalau ini 22 berarti dia 22 per 22 gitu. Karena 22 per 22 adalah 1. Dapat 21 per 22. Kakak kenapa sih 1 dikurang? Karena gini, peluang itu totalnya 1. Ya, contoh ya. Kalau aku bilang, wah, peluang hujan hari ini 30% nih. Berarti peluang tidak hujannya berapa? 70%. Kebalikannya ya. Atau misalkan, wah, peluang aku lulus 80% nih. Berarti peluang tidak lulusnya
20% kebalikannya. Ya sama juga dengan ini ya. Jadi kalau yang tanpa hijaunya itu adalah 1/22, berarti yang dengan ada hijaunya, berarti kita kurangi ya. 1 dikurangi 1/22. Seperti itu ya. Itu adalah trik ketika dia ada tulisan minimal, minimal, minimal. Ya. Oke, and then lanjut number 10. Rina membuat topi berbentuk kerucut untuk dijual. Topi itu memiliki diameter 14 cm ya dengan garis pelukis 23 cm ya. Kemudian harga bahan untuk membuat topi tersebut adalah 1.000 ya setiap DM pangkat 3. Jika Rina menjual 20 topi dengan harga 150.000, maka tentukan persentase keuntungan si Rina ini. Nah, oke. Oke, ya lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah Oke. Rina membuat topi berbentuk kerucut untuk dijual. Topi itu memiliki diameter alas 14 cm dan garis pelukis 23 cm. Harga bahan untuk membuat topi tersebut adalah 1.000 tiap DM pangkat 2. Jika Rina menjual 20 topi dengan harga 150.000, tentukan persentase keuntungan yang didapat oleh Rina. Oke, jadi pertama ya, kita harus tahu dulu modalnya dia bikin topi itu berapa ya, sehingga kita tahu untungnya berapa gitu kan. Nah, gimana cara cari tahu modal topi dia ya? Cara cari taunya adalah kamu harus tahu dulu luas topi yang harus dibikin oleh si Rina ini. Nah, karena bentuknya kerucut, berarti kamu harus cari luas kerucut. Nah, cuman yang namanya topi pasti bolong. Jadi kamu mencarinya bukan luas permukaan kerucut tapi luas selimutnya aja ya. Jadi soalnya adalah rumusnya adalah PRS ya. Pi kali R kali selimut. Oke. Diketahui di sini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7 ya karena dibagi 2. Garis pelukisnya kalau kita gambar itu garis pelukis tuh yang ininya, sorry, yang ini. Nah, yang miring ya. Nah, dia adalah garis pelukisnya 23. Nah, jadi kita masukin ya. Pi-nya berarti pakai 22/7 kali 7 kali 23. Dapat 506. Itu untuk satu topi aja. Nah, kalau untuk 20 topi berarti kita kali 20 ya. Jadi 10.000 120 cm pangkat 2. Karena di soalnya itu bahannya dengan harga 1.000 per DM pangkat 2, berarti kita ubah jadi DM pangkat 2. Nah, ketika diubah jadi DM pangkat 2, dia naik 1 kali guys ya. Ketika naik 1 kali dikali 10 pangkat minus. Kalau naik dikali 10 pangkat minus. Karena ada kuadratnya jadi 10 pangkat min 2 gitu. Nah, terus selanjutnya kita cari modalnya dia. Berarti yang tadi luasnya yang tadi ya dikali dengan 1.000. Nah, modalnya ternyata untuk 20 topi adalah 100.000, 1.200 perak ya. Nah, itu adalah harga modal. Nah, kemudian untuk dapat untung berarti harga jual 150.000 dikurangi harga modal, berarti dapat 48.800. Itu adalah si untungnya guys. Nah, kalau kita nyari persen untung berarti 48.800 itu dibagi dengan 150.000. Jadi jawabannya 48,22. Nggak ada jawabannya ya di sini ya. Oke. Gitu deh ya. Oke, itu adalah nomor berapa? 10 ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 11. Nah, median dan rata-rata dari data yang terdiri dari 4 bilangan asli. Ya, ada 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil adalah 4. Berarti si 4 itu sebagai apanya, Kak? Sebagai mediannya dan juga sebagai rata-ratanya ya. Nah, terus katanya jika selisih antara data terbesar dan terkecilnya adalah 10, berarti itu adalah jangkauannya ya. Jangkauan itu berarti X max dikurangi X min ya. Berapa? 10? 10. Nah, 4 bilangannya ceritanya aku belum tahu nih ya. Aku masih tulis misalnya nggak tahu nih X aja, terus yang tengahnya nggak tahu, yang belakangnya nggak tahu juga. Nah, kalau yang depannya aku ibaratkan sebagai X, nah itu adalah yang paling terkecil, kemudian yang paling terbesarnya itu adalah
X plus 10. Kenapa kayak gitu? Karena katanya selisih antara yang terkecil dengan yang terbesar adalah 10. Berarti kalau aku ibaratkan yang paling depan adalah X, yang paling belakang otomatis X tambah 10 gitu ya. Terus ada tulisan mediannya 4. Guys, kalau mediannya 4, nah terus angka yang diambil adalah dua angka yang di tengah. Karena kan median dari data genap. Kalau data genap berarti mediannya atau nilai tengahnya ada dua angka ya, seperti ini. Mediannya 4, ya otomatis berarti angkanya 4 dan 4. Karena cara cari median adalah ditambah terus dibagi 2. Nah ya, ditambah terus dibagi 2. Lah kalau dia 4, ya berarti dua-duanya nilainya 4. Ya. Oke, dapat nih angka tengahnya 4. Nah terus aku mau nyari tahu X-nya berapa. Caranya gimana Kak? Caranya dari mana? Dari rata-rata. Nah rata-rata adalah berarti total semuanya dibagi jumlah angkanya ada 4 ya. Total semuanya berarti X tambah 4 tambah 4 tambah X plus 10 ya, dibagi 4 karena angkanya ada 4. Nah, X barnya berapa Kak? X barnya adalah 4. Nah, kemudian si X-nya di situ ada 2 ya. Jadi 2X tambah 18 per 4. Nah, si 4-nya pindah jadi 4 kali 4. 4 kali 4 adalah berapa? 16 sama dengan 2X plus 18. Nah, 18-nya pindah jadi 16 dikurangi 18 yaitu min 2 sama dengan 2X. Nah, dapat ya X-nya adalah min 2 bagi 2 yaitu min 1. Nah, ini aneh ya. Nah, karena dibilangnya adalah dia katanya bilangan-bilangan asli. Nah, tapi di sini nilainya jadi min 1. Ini agak aneh ya memang. Jadi ini min 1, kemudian untuk nilai terbesarnya kan tinggal ditambah 10. Ya, min 1 tambah 10, 9. Gitu. Jadi angka pertamanya min 1, angka keduanya 4, angka ketiganya 4, dan angka keempatnya adalah 9. Kalau angka yang kedua dan angka yang keempatnya itu dikali, berarti 4 kali 9, jawabannya berapa Kak? Jawabannya adalah 36. 36. Nggak ada ya jawaban ini, pilihan yang nggak ada. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut yang terakhir adalah tentang PGL, persamaan garis lurus. Ya, tentang persamaan garis lurus. Tentang persamaan garis lurus. Oke. Nah nih liatin, bayangin ya. Garis dengan gradien 2,3. Jadi gradiennya ada 2. Gradiennya 2 dan juga 3 karena garisnya ada 2 ya. Ya misalkan aku punya ini ya, punya garis ya. Garisnya adalah set. Ini adalah kartesiusnya dulu ya. Terus ini ada garis misalnya gradiennya 2 dan gradiennya 3 misalnya gini. Nah, katanya berpotongan di sumbu Y. Berpotongan pas di sumbu Y itu namanya titiknya titik P. Nah, terus kedua garis tersebut memotong sumbu X di dua titik, di titik A dan di titik B kayak gitu. Nah, lalu katanya titik tengah-tengahnya antara A dengan B ya, tengah-tengahnya adalah min 1/2,0 berarti di sini ya. Y-nya 0, X-nya min 1/2. Nah, jarak antara titik P dan juga si titik tengah AB ini berapa jaraknya gitu ya. Oke guys, nah ini kita mau ngapain guys? Cari jarak ya. Cari jarak, caranya gimana? Ini titiknya kita udah tahu ya, min 1/2,0 ya. Yang ini kita belum tahu nih justru. Nah berarti kita cari tahu dulu titik potong P-nya di mana ya. Karena di sini tuh kalau pas di sumbu X berarti dia itu adalah 0, 0, titik-titik gitu ya, kayak 0, titik-titik X-nya 0 tapi Y-nya nggak tahu berapa gitu. Caranya adalah yang pertama, kamu harus cari tahu dulu dari persamaan garis yang pertama ya, yaitu gradiennya kan tadi katanya 2 ya. Nah, persamaan garis itu lambangnya adalah rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C ya. MX plus C, M-nya adalah gradien. Berarti Y sama dengan 2X plus C gitu. Itu untuk garis 1. Untuk garis yang kedua, gradiennya adalah 3. Rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti 3X tambah C. Gitu ya. Oke. Terus katanya si garis yang 1 dan 2 itu memotong
sumbu X di sini kan di A, B kan tadi ya. Nah, berarti kalau memotong sumbu X, Y-nya 0. Berarti kalau aku pakai lagi persamaan tadi, aku anggap Y-nya 0, aku dapat jadinya 0 sama dengan 2X1 tambah C. Berarti kalau aku pindahin ruas si C-nya, jadinya min C, kemudian aku pindahin lagi ruasnya, jadi X1-nya aku dapat min C per 2. Buat apakah nanti ini ada fungsinya? Lakukan hal yang sama dengan persamaan garis yang kedua ya. Di situ Y-nya juga sama-sama 0 karena dia memotong sumbu X juga ya. Nah, jadinya kita dapat X2-nya adalah min C per 3. Oke, dapat X1 dan dapat X2. Disimpan dulu aja. Nah, kemudian ya, titik tengahnya itu kan min 1 per 2,0 ya. Nah, aku pengen tahu nih ceritanya persamaan XM-nya berapa. Nah, XM-nya adalah min 1 per 2, tapi aku pengen tahu persamaannya. Jadi, XM itu adalah titik-titik tengah-tengah banget. Berarti titik ini ditambah titik ini, ya titik X ini tambah titik X ini dibagi 2. Gitu kan? Nah, berarti XA plus XB dibagi 2, alias X1 tambah X2 dibagi 2. X1 sama X2-nya tadi aku udah dapet ya, min C per 2 sama min C per 3, nah dibagi 2. Oke, aku samain penyebut antara 2 dan 3-nya jadi 6 ya. Kemudian aku kali silang dengan yang atasnya jadi min C min 2C per 6 gitu ya. Nah, jadinya utang 3, utang lagi 2 jadinya utangnya 5 per 6 ya. Per lagi 2. Oke, ini kan pembagian nih. Aku ubah jadi yang namanya perkalian. Nah, jadi jungkir balik ya. 2 per 1 jadi 1 per 2 ya. Min 5C per 12. Buat apa sih Kak nanti? Ya, karena ini lihatin not kedua garis berpotongan di sumbu Y, maka titiknya akan menjadi 0, C. Jadi itu adalah sebuah rumus ya. 0, konstanta 0, C. Nah, jadi di sini sebagai XP, sebagai YP di sini ya. XP dan YP di sini titiknya. Ini sebagai XM dan sebagai YM, berarti titiknya di sini kan. Nah, ini jaraknya kita pengen tahu. Ternyata jaraknya itu rumusnya adalah D sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Tapi X-nya itu adalah delta X ya. XM dikurangi XP gitu ya. Dan juga YM dikurangi YP gitu. Karena YP-nya itu ada C-nya gitu kan. Nah, jadi makanya tadi aku mencari si XM-nya dalam bentuk ada C-nya gitu loh ya. Biar ada C-nya semua. XM-nya yang aku masukin bukan yang ini. Bukan yang 1,1 per min 1 per 2 ya. Tapi yang ini, yang min 5 C per 12. Kenapa? Karena dia mengandung C, guys. Karena dia mengandung C. Ya, supaya kita bisa tambah. Ya, oke. Jadi yang dipakai adalah min 5C per 12 dikurangi 0. XP-nya kan 0 ya. Nah, ini pokoknya angkanya masukin yang ini ya. Nah, dikuadratin kemudian ditambah 0 min C kuadrat juga. Nah, dapat min 5C min 0 adalah min 5C kuadrat adalah 25C kuadrat per 144 dari 12 kuadratnya. Ditambah C kuadrat. Nah, kita samain penyebut jadi 144. Yang atasnya 25C kuadrat. Yang ini karena dia C kuadrat aja berarti 144 per 144 ya. Nah, jadinya kita tambahin yang atas. Jadi 169C kuadrat per 144 dapat 13C per 12. Nah gitu, oke. Nah belum selesai karena nggak ada kan jawabannya di sini yang mengandung C gitu. Kita cari C-nya dari mana? Dari sini kan ini udah tahu ya. XM-nya itu adalah min 1 per 2. Jadi aku substitusi ya. Min 1 per 2 sama dengan, oke yang tadi X1-nya min C per 2 tambah min C per 3 ya per 2 sama kayak tadi. Nah ini si 2-nya kita bisa coret kiri kanan ya. Oke, and then tinggal atasnya aja. Utang 3, utang lagi 2 yaitu utangnya 5 ya. Jadi min 5C per 6. Nah kemudian di sini 6-nya pindah ruas kali 1, jadi kali min 1 jadi min 6 ya. Jadinya min 6 sama dengan min 5C ya. Min 6 per min 5 sama dengan C, and then berarti C-nya 6 per 5. Ya, baru deh dimasukin ke rumus D yang tadi distance atau jarak ya. Jadinya 13C per 12-nya C-nya disubstitusi 6 per 5 ke sini ya. Nah, jadinya 13 per 12 sama dikali 6 per 5. Ya, coret-coret jadi dapat 1,3. Jawabannya D gitu. Oke, any question? Nggak ada ya? Oke, kita tutup aja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.